Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Peri Kurniawan dari 10 MIPA 1 akan memberikan penjelasan mengenai 5 soal dinamika gerak lurus. Namun sebelum itu kita harus tahu dulu dong apa sih dinamika gerak lurus, dan harus ada materi penunjang. Nah, dinamika adalah ilmu yang mempelajari gerak suatu benda dengan meninjau penyebabnya. Nah, yang membedakan dengan kinematika itu enggak sama penyebabnya ya teman-teman, tanpa dalam artian menghiraukan penyebabnya. Sedangkan si dinamika ini yang mempelajari gerak suatu benda dengan meninjau penyebabnya. Harus ada penyebabnya, harus tahu penyebabnya. Nah, seperti ini nih. Buah kelapa jatuh dari pohon kelapa dan bola menggelinding di atas bidang miring. Nah, dua benda tersebut yang bergerak itu apa sih penyebabnya? Kenapa bisa bergerak? Nah, hal-hal yang menyebabkan benda-benda tersebut bergerak yaitu gaya. Teman-teman tahu dong apa sih pengertian gaya itu? Yang pertama, gaya adalah sesuatu yang dapat mengubah gerak suatu benda. Nah, jadi si gaya ini bisa ngerubah arah gerak yang asalnya, yang udah ada asalnya, terus dirubah lagi ketika diberikan suatu gaya. Misalnya nih teman-teman, bola yang semula dilempar, kemudian dipukul oleh seorang pemain softball. Pengertian gaya yang kedua adalah sesuatu yang dapat menimbulkan perubahan kecepatan. Asalnya benda diam, kemudian diberikan gaya. Nah, akhirnya adanya kecepatan. Perubahan kecepatan yang asalnya diam jadi sekian. Kemudian yang ketiga adalah sesuatu yang dapat menimbulkan perubahan ukuran benda. Nah, konsep gaya pertama kali diselidiki oleh ilmuwan Inggris. Ini sudah terkenal ya, yang namanya Isaac Newton dari 1642 sampai 1727 yang menghasilkan tiga hukum yang paling terkenal nih. Tiga hukumnya yaitu hukum 1 Newton biasanya disebut hukum kelembaban, hukum 2 Newton yang biasanya hukum tentang gerak, serta hukum 3 Newton, hukum aksi reaksi. Nah, langsung aja yuk ke soal nomor 1. Nah, ini dia soal nomor 1. Sebuah mobil bermasa 400 kg. Mula-mula dalam keadaan diam. Kemudian mobil bergerak dengan kecepatan 72 km per jam dan setelah 4 second. Hitung jarak tempuhnya dan gaya yang diberikan pada mobil tersebut. Nah, teman-teman, kita harus tahu apa sih jarak itu dan apa sih gaya itu. Nah, kebetulan tadi kan udah dibahas ya apa sih gaya. Nah, sekarang saya akan mengulas kembali apa sih itu jarak. Semoga teman-teman gak lupa ya. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Jarak merupakan besaran skalar karena hanya mempunyai nilai saja. Nah, langsung aja yuk ke pembahasan. Nah, diketahui ya teman-teman, sebuah mobil bermasa 400 kg. Berarti ini masanya 400 kg. Kemudian mula-mula dalam keadaan diam. Nah, karena mula-mula dalam keadaan diam, berarti si V0-nya itu 0. Karena diam. Kalau berhenti, ada kata-kata di tengah berhenti, itu yang 0-nya itu VT-nya teman-teman. Kemudian mobil bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Nah, kalau ini VT-nya itu 72 km per jam. Kita harus mengonversikan dulu ke meter per second. Jadi 72 dikali km ke meter itu
Jadi 1 km itu 1000 meter ya. Jadi dikali 1000 per 1 jam itu berapa second sih? 3600. Betul sekali. Nah, jadi hasilnya 20 meter per second. Jadi VT-nya 20 meter per second. Kemudian dan setelah 4 second, berarti si waktunya itu 4 second, teman-teman. Nah, karena aku sudah lumayan berpengalaman ya, sudah pernah ulangan dalam bab ini, jadi pasti kalau jarak ujung-ujungnya kita harus dapetin dulu yang namanya percepatan. Jadi di sini kita cari dulu ya teman-teman percepatannya. Pakai rumus ini nih, Pt sama dengan V0 ditambah A dikali T. VT-nya berapa tadi? 20. V0-nya 0 ya, abaikan. A yang dicari ini sama T-nya 4. Berarti 24A. 20 per 4. Jadi A-nya berapa nih? A-nya sama dengan 5 meter per second. Ingat, percepatan kuadrat. Nah. Nah, yang ditanyakannya apa teman-teman? Yang ditanyakannya itu si jarak, sama yang B itu si gayanya ya. Gaya atau F. Jawab. Rumusnya nih, yang A dulu ya. S sama dengan atau jarak sama dengan V0 dikali T ditambah setengah dikali A dikali T kuadrat. Nah, V0-nya berapa tadi? V0-nya 0 ya karena diam. T-nya 4 ditambah setengah dikali A-nya tadi udah dapet dong. Percepatannya 5 dikali T kuadrat berarti 4 kuadrat. Nah, jadi ini jadi 0, jadi setengah 5, 4 kali 4 16. Ini boleh dicoret nih. Jadi 5 kali 8. Berapa 5 kali 8? 5 kali 8 itu 40. Ingat ya kalau jarak itu meter. Nah. Kemudian yang B dicarinya gaya ya, F. Sama dengan rumusnya itu gaya itu M massa dikali percepatan. Kan M-nya berapa tadi M-nya? M-nya tadi 400 dikali A-nya itu 5 sama dengan 2000. 2000 kalau jarak apa? Ayo. Kalau jarak itu Newton. Nah, untuk nomor 1 sampai di sini. Nah, setelah tadi mengerjakan soal nomor 1 dan mudah-mudahan sudah paham ya teman-teman. Sekarang kita menuju ke soal yang kedua. Kita baca nih. Seorang anak bermasa 50 kg berada dalam sebuah lift yang sedang bergerak dipercepat ke atas dengan percepatan 3 meter per sekon kuadrat. Hitung gaya tekan normalnya. Pembahasan. Diketahui, ingat, masa anaknya bermasa 50 kg. Masanya 50 kg. Dalam sebuah lift yang sedang bergerak dipercepat ke atas dengan percepatan 3 meter per sekon kuadrat. Berarti percepatannya 3 meter per sekon kuadrat. Kemudian jangan lupa ya, biar kita tulis saja di sini, biar enggak lupa. Dipercepat ke atas. Yang ditanyanya apa? Hitung gaya tekan normalnya. Berarti yang dicari, yang ditanyakan adalah N-nya. Jawab. Biar lebih mudah dalam mengaplikasikan rumusnya, kita gambarkan dulu yuk kejadiannya. Nah, kan tadi dikatakan ada seorang anak ya dalam lift. Anak tersebut masanya 50 kg. Nah, si lift ini yang di dalamnya ada anak ini dipercepat ke atas, teman-teman. Nah, dari sini dipercepat ke atas. Berarti kalau dipercepat ke atas itu arahnya ke atas ya, teman-teman. Kemudian
dari pusat massa anak ini ada gaya yang ditemukan lagi yang arahnya menuju ke pusat bumi. Arahnya ke bawah. Dari sini ke bawah ke sini. Yang disebut berat. Ya, berat orang. Nah, kan dapat diuraiin kan kalau berat itu W itu jadi massa dikali gaya gravitasi. Kemudian timbul lagi gaya normal. Timbul gaya normal yang dikerjakan lantai lip terhadap kaki orang. Nih, dari lantai ini timbul lagi gaya terhadap si kaki ini yang arahnya itu ke atas. Disebut dengan gaya normal itu M yang kita cari. Nah, ternyata untuk menjawab soal ini, kita harus adanya pemahaman mengenai hukum Newton 2, teman-teman. Nah, apakah kalian masih ingat bunyi hukum 2 Newton? Kalau masih agak lupa, saya akan kembali mengingatkan ya. Hukum 2 Newton, atau biasanya sih disebut dengan hukum tentang gerak, bunyinya seperti ini nih, teman-teman. Percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada sebuah benda berbanding lurus dengan besar gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Nah, masih ingat kan rumusnya? Yaitu sigma F sama dengan massa dikali percepatan. Kembali lagi ke ilustrasi ini ya, teman-teman. Untuk menjawab ini, bagaimana kita membuat kesepakatan dulu yuk. Jika ada arahnya yang ke atas, maka dia itu disimbolkan positif. Sedangkan jika arahnya ke bawah, kita simbolkan menjadi negatif. Nih, dari si percepatan dulu. Simbolnya itu arahnya itu ke atas ya. Berarti dia ini positif, teman-teman. Nih kita tandai ya menjadi positif. Kemudian si gaya tekan, maaf. Dia ini ke atas juga ya, arahnya sama kayak percepatan, berarti dia juga positif, teman-teman. Kemudian nih dari pusat massa menuju bumi, pusat bumi ke bawah kan, berarti negatif ini, teman-teman. Berarti si W-nya itu negatif. Nah, berhubung kita akan nantinya bercampur dengan kata-kata resultan gaya, massa, berat. Kita harus ulas dulu yuk. Nah, kamu harus ingat kalau resultan gaya adalah jumlah semua gaya yang bekerja pada benda tersebut. Untuk menghitung percepatan suatu benda, kita harus menjumlahkan semua gaya yang bekerja pada benda tersebut terlebih dahulu. Ketika resultan gaya suatu benda lebih dari 0, maka akan terjadi percepatan. Nah, namun teman-teman, dalam soal ini si percepatannya udah pasti ditentuin dong ya, jadi gak ada masalah. Nah, karena kita akan berhubungan dengan yang namanya massa, berat, kakak akan ulas lagi. Massa yang disimbolkan dengan huruf M adalah banyaknya materi dalam suatu benda yang besarnya selalu tetap dan merupakan besaran skalar. Jadi kalian tahu dong besaran skalar itu hanya punya arah ya. Jadi hanya punya nilai kalau besaran skalar itu gak ada arahnya. Sedangkan berat yang disimbolkan W adalah gaya tarik dari bumi yang bekerja pada sebuah benda dan merupakan besaran vektor. Nah, kalau besaran vektor kan arahnya ada, nilainya juga ada. Nih, dari sini pun kita bisa mengerjakan terlebih dahulu mencari si beratnya. Kan diuraiin jadi massa dikali gaya gravitasi. Nah, teman-teman, perlu kalian ingat ya, kalau di soalnya tidak disebutin gaya gravitasinya berapa. Itu berarti sudah menjadi ketentuan ya, gaya gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Kecuali kalau di soalnya disebutin. Nah, teman-teman pakai gaya gravitasi yang disebutin soalnya. Kalau nggak disebutin, itu berarti 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kita masukin masanya 50. Ini massa si orangnya 50 kg. Kemudian gaya gravitasinya 10. Jadi beratnya 500. Ingat ya kalau berat orang itu Newton, 500 Newton. Nah, terus bagaimana sih mencari si
gaya tekan orang terhadap lantai lift. Nah, si N yang kita cari. Tetap yang kita perlukan itu rumus dari hukum 2 Newton, di mana sigma F sama dengan massa dikali A. Nah, resultan gaya kan ini dari gaya yang bekerja ya teman-teman, jadi N. Kita sudah disepakati N, lihat nih. Bahwa kalau ke atas itu positif, berarti si N-nya itu ditulisnya N aja. Even di sini dikasih positif kan nggak ngaruh ya, jadi N aja, nggak dikasih negatif. Kemudian W, kita lihat si W. Karena ke bawah jadi negatif. Nah, jadi si W-nya itu dipakai negatif teman-teman di sini nih. Jadi negatif WN, negatif WN dikurangi W sama dengan massa dikali percepatan. Kemudian N sama dengan berat atau W ditambah massa dikali percepatan. Nah, ini yang pertama teman-teman. Rumus pertama yang teman-teman bisa gunain. Kemudian kita buat lagi jadi N sama dengan, ini kan bisa diurai ya tadi nih, kayak gini bisa diurai. Jadi massa dikali gaya gravitasi ditambah massa dikali percepatan. Berarti ini rumus kedua yang teman-teman bisa gunain. Kemudian yang ketiga, teman-teman bisa masukin ini ke dalam kurung. Jadi si massanya cuma ada satu. Ini kan sama aja kalau dikaliin M dikali G, MG. M dikali A, MA. Jadi kalau aku sendiri lebih suka pakai yang ini. Nah, kita masukin aja langsung. N sama dengan massa dalam kurung G ditambah A. Massanya berapa tadi teman-teman? 50 ya, 50 kg. Dalam kurung G-nya gaya gravitasi tadi dong, 10 meter per sekon kuadrat. Ditambah percepatannya tadi ya, 3 meter per sekon kuadrat. 50, dalam kurung ini jumlahin dulu, J13. 50 kali 13, 650. Ingat, satuannya Newton. Nah, setelah tadi membahas soal nomor 2, insya Allah kalian sudah paham ya. Sekarang kita lanjut yuk ke soal nomor 3. 3 benda dengan massa masing-masing 2 kg, 3 kg, dan 5 kg dihubungkan dengan tali seperti gambar berikut nih. Dihubungkan dengan tali. Jika benda ketiga ditarik dengan gaya sebesar 200 Newton, benda ketiga ditarik dengan gaya sebesar 200 Newton. Hitung percepatan sistem serta tegangan tali T1 dan T2. Nih, diketahuinya udah ada ya, M1-nya 2 kg, M2-nya 3 kg, M3-nya 5 kg, serta si M3-nya dikasih gaya sebesar 200 Newton. Yang pertama dicari itu percepatan sistem. Nih, berarti percepatan. Nah, tetap ya ada hubungannya dengan hukum kedua Newton, di mana sigma F sama dengan M dikali A, massa dikali percepatan. Ini gayanya F ditaruh di sini. Kemudian M, karena M-nya enggak 1 ya, ada 3. Jadi semuanya dijumlahkan. M1 ditambah M2 ditambah M3 dikali percepatan. Sedangkan yang dicari itu percepatan ya. Jadi percepatan sama dengan F atau gaya per dalam kurung M1 ditambah massa 2 ditambah massa benda 3. Ini udah ada, tinggal masukin saja. Gayanya 200 Newton per M1-nya 2 kg, M2-nya 3 kg, dan M3-nya 5 kg. Dijumlahkan menjadi 10. 200 per 10 sama dengan 2. Ingat ya, satuan dari percepatan itu meter per sekon kuadrat. Nah, yang B itu dicarinya itu T1 dan T2-nya. Kita dapat menjawab pertanyaan ini dengan cara meninjau dulu, teman-teman. Meninjau bendanya. Nih, yang pertama akan kita tinjau ini benda yang ketiga. Lihat ya. Kita sepakati dulu jika ke kanan kita simbolkan positif dan jika ke kiri yaitu negatif. Ya. Lihat nih. Yang akan pertama tinjau itu yang massa ketiga benda 3 ya. Di sini
di benda 3 ini dikasih gaya 200 Newton ya. Tadi 200 Newton. Teman-teman lihat arahnya. Ke kanan kan? Nah, berarti yang ini positif karena arahnya ke kanan. Kemudian dia juga dihubungkan dengan tali T2. Nih, ini. Arahnya kalau ditinjau dari si M3, dia ini arahnya ke kiri ya, teman-teman. Jadi minus kalau ditinjau dari benda 3 ini. Nah, rumusnya masih sama ya. Sigma F. Bagaimana yo sigma F? Massa dikali percepatan. Sigma F-nya kita jadikan gayanya yang tadi nih, F. Karena ini positif, teman-teman, jadi gak ada masalah ya. Masukin saja gaya. Kemudian nih, yang tegangan, tali kedua. Ini kan kalau ditinjau dari benda M3, dia ini bernilai negatif. Jadi ditulis aja, jadi min T2 sama dengan, nah, F dikurangi T2 sama dengan, karena yang ditinjau benda benda ketiga, jadi masanya juga yang itu ya, M3 dikali percepatan. Kemudian T2 sama dengan F dikurangi massa benda ketiga dikali A. Nah, ini udah ada ya, tinggal dimasukin rumusnya. F-nya berapa tadi F-nya? F-nya itu gayanya yang dikasih itu 200. 200 dikurangi massa benda ketiga itu 5 ya, teman-teman. 5 kg dikali percepatannya itu 20. Tadi udah dapat ya percepatannya. Yang perkalian dulu. 200 min 5 dikali 20, min 10. 200 dikurangi 10 sama 200 dikurangi 100 sama dengan 100 Newton. Jadi T2-nya dapat nih. Sekarang kita cari T1-nya ya. Dengan cara kita meninjau benda 2. Lihat nih. Kalau ditinjau dari segi benda 2 ini, dia ini dihubungkan dengan tali T2. Arahnya lihat, kalau ditinjau dari sini, kan kalau ditinjau dari sini, si tali T2 itu jadi negatif. Karena arahnya ke kiri. Kalau ditinjau dari benda kedua, dia ini arahnya ke kanan, teman-teman. Jadi si T2 benda ini positif karena ke kanan. Kemudian dia juga dihubungkan oleh T1. Arahnya ke kiri, jadi T1-nya negatif. Maka kita dapat menggunakan rumus yang tadi. Sigma F sama dengan massa dikali percepatan. Sigma F-nya mana? Jadi T ini nih. Tadi kan T ini kalau ditinjau dari benda kedua ini positif ya. Jadi nggak ada masalah. T2. Nah, kalau T1 ditinjau dari benda kedua ini jadi negatif. Jadi tulis. Jadi min T1 sama dengan M-nya. Karena yang ditinjau benda M2, M-nya juga jadi M dari benda kedua itu. Kemudian dikali percepatan. Nah, T1 sama dengan T2 dikurangi M2 dikali A. Nah, T2-nya berapa? 100. Tadi udah dapat ya T2-nya ini nih. T2 100. Masukin ya. Dikurangi M2. Massa dari benda M2 ini nih. 3 kg. M2-nya 3. Dikali percepatannya tadi udah dapat 20. Ingat yang perkalian dulu. 100 min 3 dikali 20. Min 60. Jadi 100 kurangi 60. 40 Newton. Nah, jadi ini ya teman-teman. T1-nya dapat dan T2-nya pun sudah dapat. Setelah tadi mengerjakan soal nomor 3, sekarang kita ke soal nomor 4 yuk teman-teman. Nah, seperti ini ya soalnya. Pada katrol yang masanya diabaikan. Berarti masanya diabaikan dong, massa katrol 0. Digantung seutas tali. Ini katrolnya ya teman-teman.
tali, digantung seutas tali yang pada ujung-ujungnya diberi beban P dan beban X. Seperti gambar di samping. Jika MP, beban si MP ininya 3 kg, massa dari beban P, serta massa dari beban X 7 kg. Dan gaya gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Tentukan A. Nih, besar percepatan masing-masing benda, serta B. tegangan tali T1 dan T2. Seperti biasa ya, kita agar tidak lupa pakai cara diketahui terlebih dahulu. Diketahuinya tadi massa dari benda beban P-nya 3 kg, massa dari beban Q-nya 7 kg, serta gaya gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Dan massa dari si katrolnya 0 karena diabaikan. Sebenarnya gak apa-apa ya, gak ditulis juga soalnya diabaikan. Kemudian ini nih yang ditanyakannya itu apa? Besar percepatan sama tegangan tali, berarti percepatan sama T1 dan T2 nya. Kemudian jawab ya teman-teman. Nah, karena yang diketahui hanya massa dari benda serta gaya gravitasi, yaitu 10 meter per sekon kuadrat, dari sini kita bisa mencari yang berat itu loh. Masih ingat gak rumusnya? Nih, W, yang P dulu ya, kita carinya yang P dulu. WP sama dengan massa dari P dikali gaya gravitasinya. Jadi 3 dikali 10. 30. Ingat, apa sih satuannya? Newton. Kemudian yang Wx sama dengan massa dari X, dikali gaya gravitasi. Berarti 7 kali 10 ya. 70 Newton. Nah, ini udah dapat ya teman-teman. Nah, bayangkan nih sama teman-teman, kalau kasus seperti ini, berarti kalau udah dapat nih yang si berat si P sama berat si Q-nya udah dapat kan 30 Newton sama 70 Newton. Teman-teman bisa bayangin gak mana yang lebih berat? P atau Q? Nah, dari sini jelas dong kita mengetahui bahwa berat benda X ya atau Q lebih besar dari benda berat si benda ini P, karena 70 lebih besar dari 30. Berarti dapat dituliskan dong Wx lebih besar dari Wp. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, balok dari sini kita tahu dong lebih besar ya. Maka dari itu, ketika yang beban dari si X lebih besar daripada beban dari si P, maka si X-nya ini akan turun teman-teman. Dan ketika si X turun, maka si P akan naik. Ini kan lebih bawah karena lebih berat bebannya, sedangkan ini lebih atas, namanya lebih ringan. Maka gini nih percepatan. Di sini ada percepatan yang turun ke bawah, dan ini ada percepatan naik ke atas. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, sekarang yang dicarinya pun kan itu ya, si percepatan. Kita jawab ya. Percepatan sama dengan berat dari benda X dikurangi berat dari benda P per massa dari benda X ditambah massa dari benda P. Nah, seperti ini. Berat benda X-nya berapa? Tadi udah dapet kan di sini nih. Nih, 70. Dikurangi ini nih 30 per mx-nya berapa tadi teman-teman? Ini ya 3. Oh sorry mx-nya 7. 7 ditambah massa dari benda P-nya 3. Jadi ini 40 per 10. Jadi maaf di sini aja ya. Jadi percepatannya berapa? 40 per 10, yaitu 4 meter per sekon kuadrat. Nah, dapat percepatannya. Nah, kemudian sekarang yang dicari adalah T1-nya teman-teman. Kesini aja, karena gak muat ya. T1 sama dengan rumusnya itu
berat dari benda di beban P ditambah massa dari P. Sebenarnya si P ini bisa diibaratkan kan si P ini kan ininya tuh satu ya. Jadi ini hubungannya kalau T1 hubungannya sama si ini si P. Kalau yang 2 hubungannya sama si X. Karena talinya berhubungannya ke sini, bukan T1 sama ini atau T ini sama ini, bukan, teman-teman. Jadi kenapa ini gunainnya yang berat sama massanya si P? Karena berhubungannya dengan si P ini, teman-teman. Dikali ini percepatan. Berapa WP-nya? 30. Massa P-nya 3. Dikali gaya gravitasinya tadi ini udah dapat ya 4. 4. Yang kali dulu ya, teman-teman. Ini jadi 12. Jadi jumlahin 42 Newton. Jangan lupa ya, Newton. Nah, udah dapat ya yang T1-nya. Sekarang kita cari yang T2-nya, teman-teman. T2 rumusnya itu berat dari beban X dikurangi massa dari beban X dikali percepatan. Ini juga kenapa X? Karena si T2 ini berhubungannya dengan ini benda X ya, teman-teman. 70. Ini dikurangi 7 ya. MX-nya 7. Nih. Dikali tadi percepatannya masih sama ya, teman-teman. Maaf. 4 dikali 4. Perkalian dulu. Ini jadi 28. 70 kurangi 28. Nah, 70 kurangi 28 sama ya, jadi 42 Newton. T2-nya 42 Newton. Nah, untuk nomor 4 sampai di sini dulu ya, teman-teman. Setelah membahas soal nomor 4, sekarang kita akan membahas soal nomor 5. Soalnya, gaya F yaitu 20 Newton mendorong sebatang balok. Nih, baloknya, teman-teman. Sebatang balok kayu yang terletak pada bidang datar dengan sudut 30 derajat. Sudutnya ini 30 derajat seperti gambar berikut. Sebenarnya gambar aslinya bukan seperti ini ya, tapi ini sudah dirubah buat nanti dalam hal pembahasan. Jika massa benda 2 kg dan gravitasi 10 meter sekon per kuadrat, tentukan A. Besar gaya tekan normal, B. Gaya penggerak, C. Percepatan benda. Nah, tadi di sini itu ada sudutnya ya 30 derajat. Teman-teman bisa dilambangkan pakai theta atau pakai alpha, itu terserah. Seperti biasa ya, diketahui masanya 2 kg, gaya gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, gaya yang diberikannya 20 Newton serta sudutnya 37 derajat Celcius. Nah, sebenarnya tadi enggak seperti ini, tapi kan di sini itu ada yang sumbu Fx-nya sama Fy-nya. Kemudian yang pertama yang dicari adalah besar gaya tekan normal. Rumusnya, karena baloknya, jadi ini gunain rumus yang ini, teman-teman. Sigma F sama dengan 0. Sigma Fy. Kita gunain yang Y-nya ya. Kenapa 0? Karena si balok ini tidak bergerak naik ke atas. Jadi si baloknya itu nggak bergerak, teman-teman. Jadi 0. Baru masukin gaya yang adanya N. Seperti biasa ya, kita sepakati kalau ke atas berarti positif, kalau ke bawah berarti negatif. Ini berarti Fy-nya ke atas berarti positif dan W-nya negatif ya, teman-teman. Nah, N kemudian ditambah Fy karena si Fy-nya positif ya. Jadi ditambah Fy dikurangi W karena W-nya positif. Jadi dikurang sama dengan 0. Karena yang dicari N
N sama dengan W, pindah ruas seperti biasa ya teman-teman. Dikurangi F, Y, nolnya abaikan saja. N sama dengan W dikurangi FY. FY itu karena pada sumbu ini ya. Jadi sebenarnya ini itu ada rumusnya menjadi F sin A. Ini tulis aja di sini ya, F sin A. W itu sama dengan M kali G ya teman-teman. M kali G dikurangi F sin A. M-nya berapa? M-nya 2, G-nya seperti biasa 10. F-nya tadi 20 ya. Sin sudutnya 37 derajat. Nih. Jadi 2 kali 10, kita yang sin aja dulu ya kerjainnya, 20. Sin 37 derajat itu 0,6 dikali 0,6. 20 ini itu jadi 12. 20 kurangi 12 8 ya. 8 Newton. Jadi nih sudah dapat yang besar gaya tekan normalnya, 88 Newton. Nah, kemudian yang dicari adalah si gaya penggerak. Jadi F X sama dengan F kali cos sudutnya. F-nya berapa? F-nya 20. Cos 37 derajat teman-teman. 20 dikali 0,8. Jadi nah, cos 37 derajatnya 0,8 ya, 20 kali 0,8 sama dengan 16 Newton. Jadi si gaya penggeraknya dapat ya 16 Newton. Kemudian yang C, yang dicari yang C ya sekarang. Yang C itu percepatan. Kita bisa menggunakan rumus sigma F sama dengan M dikali A. Itu jadi F cos 37 derajat sama dengan M dikali A. Nah, F kali cos 30 derajat ini sama kan udah dapat, jadi 16 sama dengan M-nya 2, hanya masih dicari karena yang dicarinya juga percepatan. Jadi percepatan sama dengan 16/2. Jadi percepatannya 8 meter per sekon kuadrat. Nah, teman-teman. Nah, akhirnya kita akan membahas soal terakhir, yaitu soal nomor 6. Soalnya, pada sebatang balok kayu bermasa 10 kg yang terletak pada bidang miring licin, dikerjakan gaya F sejajar bidang miring ke arah atas. Apabila tan alfa sama dengan 3/4 dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, hitung besar gaya F jika balok bergerak dengan kecepatan tetap. B. Bergerak dipercepat ke atas dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Dan C. Dipercepat ke bawah dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Berarti apa aja nih yang diketahuinya? Diketahui ininya ya, bermasa 10 kg, baloknya bermasa 10 kg, berarti masa sama dengan 10 kg. Nah, kemudian di sini ada tan alfa sama dengan 3/4. Nah, sebelum lanjut lagi, lebih baik kita rubah dulu ini ke sin alfa. Soalnya nanti kita, karena ini kan berhubungannya nanti itu sama diproyeksiin ya ke jadi ada yang X, ada yang Y. Jadi harus butuh sin dan harus butuh cos. Namun sekarang ini yang dibutuhinnya hanya sin aja. Jadi kita ke sin
alpanya jadi berapa? 3/4. Tan 3/4 3/5. 3/5. Kemudian apalagi yang diketahui? Gaya gravitasi ya, of course. 10 maaf. Nah, 10 meter per second kuadrat. Kemudian yang ditanyakan bergerak dengan kecepatan tetap. Berarti yang ditanyain si F ya kan, hitung besar gaya F dengan kecepatan P-nya tetap itu sama dengan konstan, berarti si V-nya itu 0 teman-teman. Kemudian yang B, F-nya atau si gayanya dipercepat ke atas, dipercepat ke atas dengan percepatannya berapa teman-teman? Ini percepatannya 2 meter per second ya, 2 meter per second kuadrat. Nah, kemudian yang C, F dipercepat ke bawah dengan percepatannya sama ya, 2 meter per second kuadrat. Nah, sekarang kita jawab ya, mulai jawab yang A. Yang A. Karena ini itu tadi kan dengan kecepatan tetap atau konstan, maka rumusnya itu yang sigma F sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena konstan atau tetap. Jadi ini itu menggunakan hukum pertama Newton. Nah, apakah teman-teman masih ingat bunyi hukum 1 Newton? Jika mungkin agak lupa, saya akan ulas kembali ya. Hukum 1 Newton atau biasanya disebut hukum kelembaman. Jika gaya total yang bekerja pada benda sama dengan 0, benda yang semula diam akan tetap diam, atau benda yang semula bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Makanya sigma F-nya sama dengan 0. Kemudian di sigma F ini ada gaya lain, yaitu F-nya, gayanya dikurangi M kali G, atau jadi berat aja ya, W dikali sin alpha sama dengan 0. F W-nya berapa? Tadi kan M-nya 10, terus G-nya 10, jadi 10 kali 10 jadi kurangi 100 ya, kali sin tetanya yaitu tadi udah ada diketahui 3,5 sama dengan 0. Nah, ini bisa dicoret 20 kali 3 60 F dikurangi 60 sama dengan 0. F ini pindah ruas jadi positif 60 Newton. Ingat satuan. Gaya pada ini yang konstan atau kecepatannya yang konstan itu 60 Newton. Nah, sekarang yang B ya teman-teman. Yang B, bergerak dipercepat ke atas dengan percepatan 2 meter per second kuadrat. Nah, karena ini itu ada percepatannya, jadi enggak diam, jadi enggak 0. Jadi sigma F sama dengan M dikali A. Tadi udah ya kakak ulas tentang hukum Newton kedua, seperti apa bunyinya tadi udah. Kemudian di sini itu di sigma F-nya itu ada sama ya, F dikurangi W dikali sin alpha sama dengan M dikali A. F 100 3/5 sama dengan M dikali A. Ini coret dikali ya, jadi sama ya, F kurangi 60 sama dengan M dikali A. M-nya tadi 10. M-nya 10. Terus A-nya itu kan dengan percepatan 2 meter per second kuadrat. Berarti percepatannya 2 meter per second kuadrat. F dikurangi 60 sama dengan 20.
F sama dengan 20. Ini dari minus bisa kalau di inverse jadi plus ya 60. Jadi F sama dengan 80 Newton. Nah, ini merupakan besar gaya F yang bergerak dipercepat ke atas dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Hasilnya 80 Newton. Kemudian yang terakhir yang nomor yang C ya. Yang C itu dipercepat ke bawah dengan percepatan 2 meter per sekon. Tadi kan kita sudah ini ya, sudah namanya apa tadi? Sudah sepakat bahwa kalau ke atas, dipercepat ke atas itu positif, sedangkan kalau yang ke bawah itu negatif. Nih, sigma F sama dengan M. Karena dipercepatnya ke bawah, saya bilang tadi kalau ke bawah itu jadi negatif ya. Jadi ini negatif A. Nah, seperti ini. Ini tetap ya sama F dikurangi W dikali sin alpha sama dengan M dikali dalam kurung negatif A. Percepatannya. Berarti F kurangi 100 ini dikali 3/5 sama dengan tadi si M-nya sama ya, 10 dikali negatif 2. Nah, ini dijumlahin sama kayak yang atas. Nah, sama kayak Nah, sama kayak yang atas, jadi F dikurangi 60 sama dengan 10 dikali negatif 2 min 20. F sama dengan min 20 ditambah 60. Ini inverse, jadi positif. Jadi F-nya itu 40 Newton. Nah, jadi besar gaya F jika dipercepat ke bawah dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat itu nilainya 40 Newton. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman pembahasannya. Semoga kalian mengerti dan semoga bermanfaat. Tetap sehat dan tetap semangat.